Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Valen Destrapasa. Eh, di sini saya akan menjelaskan materi tentang tugas akhir dari teori bahasa automata. Yang pertama, materi yang akan saya bahas yaitu pengertian teori automata, pengertian FSA, dan pengertian DFA. Lalu yang pertama ada teori automata. Teori automata adalah teori mengenai mesin-mesin abstrak dan berkaitan erat dengan teori bahasa formal. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan automata, yaitu grammar. Grammar adalah bentuk abstrak yang dapat diterima untuk membangkitkan suatu kalimat automata berdasarkan suatu aturan tertentu. Lalu ada pengertian FSA. FSA sendiri itu adalah model matematika yang dapat menerima input dan mengeluarkan output. Lalu yang kedua, memiliki state yang berhingga banyaknya dan dapat berpindah dari satu state ke state lainnya berdasarkan input dan fungsi transisi. Dan yang terakhir, tidak memiliki tempat penyimpanan atau memori, hanya bisa mengingat state terkini. Di dalam FSA itu ada yang namanya tuple, dan tuple di FSA itu ada 5, yaitu sebagai berikut dengan simbol-simbolnya: himpunan state dengan Q, himpunan simbol input dengan sigma, lalu fungsi transisi dengan simbolnya, state awal ditandai dengan S, dan state akhir ditandai dengan F. Lalu dalam FSA terdapat dua jenis, yaitu DFA dan NFA, di mana DFA dari suatu state ada tepat satu state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima, dan NFA dari suatu state ada 0 atau 1 atau lebih state berikutnya untuk setiap simbol masukan yang diterima. Lalu yang terakhir ada pengertian DFA. DFA adalah merupakan teori komputasi dan cabang dari ilmu komputer teoritis. DFA adalah finite state machine atau mesin keadaan terbatas yang menerima atau menolak string dari simbol dan hanya menghasilkan perhitungan unik dari automata untuk setiap string yang dimasukkan. Lalu berikut adalah contoh kasus dari DFA, di mana Q0 membaca A ke Q1, membaca B ke Q2. Q1 membaca A ke Q2, membaca B ke Q1. Lalu Q2 membaca A ke Q0, membaca B ke Q1. Berikut adalah contoh dari mesin DFA-nya, di mana Q0 membaca Q1, membaca A ke Q1, Q0 membaca B ke Q2, dan berikutnya. Lalu kita praktekkan di JF Lab dengan mesin yang tadi kita ada di PowerPoint. Oke, kita coba ya. Bentar. Oh iya, ini ada untai yang diterima dan ditolaknya. Kita buat mesinnya pertama seperti ini. Yang satu Q0, Q1 dan Q2, dimana Q1 dimana Q0 membaca Q1 itu A, Q0 membaca Q2 itu B, Q1 membaca Q2 itu A, Q1 membaca Q1 itu ke B, lalu Q2 membaca A ke Q0, Q2 membaca Q1, membaca B ke Q1. Oke, sudah. Lalu kita tentukan di sini initial, yaitu startnya. Lalu di sini ada final state. Lalu dengan untai seperti berikut, dimana A A B B A. Mari kita coba kita input step by step sebagai berikut. Sebentar, kita lihat dulu inputnya. Untuk yang diterima AA BBA. Oke, kita coba step by step apakah diterima. Dari Q0 membaca A ke Q1, Q1 membaca A ke Q2, Q2 membaca B ke Q1, Q1 membaca B ke Q1 lagi, Q1 membaca A ke Q2. Jika hijau seperti ini maka untai diterima.
Lalu kita coba dengan unta yang ditolak. Step closure dengan A B B. Oke, kita coba step by step. Q0 membaca A, Q1 membaca B, Q1 lagi, Q1 membaca A, Q2 membaca B, Q1 membaca B ke Q1 lagi. Maka unta yang ditolak adalah sebagai berikut karena warnanya merah. Ya, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.